Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang Senin 25 September 2023 menggelar sosialisasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Kegiatan tersebut menghadirkan 3 orang narasumber dan peserta dari sejumlah pimpinan perangkat daerah dan camat di wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kepala Sub Bidang Perizinan Divisi Imigrasi Kanwil Kumham NTT Mardianto didampingi Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kupang, Fitra Izari menjelaskan, persoalan pekerja migran Indonesia asal TTS ke luar negeri secara ilegal sangat tinggi. Hal tersebut terpotret dari banyaknya PMI asal TTS yang dipulangkan ke daerah asalnya dalam kondisi meninggal. Data tahun 2022 sampai tahun 2023 rinci Mardianto, ada 106 PMI dinyatakan meninggal dunia. 30 orang diantaranya berasal dari Kabupaten TTS. Jumlah PMI yang meninggal ini hanya 1 orang yang memiliki dokumen resmi. Sisanya 105 orang tidak memiliki dokumen resmi alias ilegal. Karena itu pihaknya berharap lewat sosialisasi ini, seluruh pemangku kepentingan di daerah termasuk pers dapat melakukan perannya masing-masing guna memutus mata rantai PMI ilegal ke luar negeri. Sangat penting bagi kita untuk mensosialisasikan pencegahan TPPU karena NTT khususnya Kabupaten TTS itu tingkat masalah PMI non prosedural itu cukup sangat tinggi gitu. Di mana banyak PMI non prosedural dipulangkan ke SOE sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Jadi perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana bahayanya kalau kita berhubungan dengan calo-calo TPPU. Tingginya itu berapa banyak kasus untuk sampai tahun 2023 ini? Ya, dari tahun 2022 data yang ada melalui BP3MI itu sebanyak 106 orang yang meninggal. Sekitar 30 orang itu dari TTS. 30 orang dari TTS. 30 orang itu. Jadi, dan itu non prosedural. Non prosedural. Dari 106 kasus yang meninggal itu cuma 1 yang legal. Jadi 105 orang itu non prosedural dengan jalur non prosedural. Jadi kalau dipresentasikan 99% lebih itu karena berangkat tanpa prosedural resmi. Oke lah, mungkin dari sosialisasi ini mungkin nanti masing-masing lembaga mengambil perannya. Nah, sejauh ini peran yang dilakukan oleh kantor imigrasi sendiri seperti apa? Baik itu preventif maupun represif. Preventifnya ya seperti ini, kita melakukan sosialisasi. Kemudian pada saat melakukan pelayanan paspor, kita akan mengidentifikasi apakah orang ini akan bekerja ke luar negeri, apakah memang kunjungannya itu untuk hal-hal yang bersifat kekeluargaan atau wisata gitu. Jadi kita memperketat pelayanan paspor, terutama di bagian wawancara. Nah, kemudian di tempat pemeriksaan imigrasi kita pun mengidentifikasi apakah orang ini ke luar negeri untuk bekerja, apa memang tujuan yang lain gitu. Itu langkah-langkah preventif yang kita lakukan. Seperti itu. Kami mengharapkan itu. Jadi Pemda TTS itu kan sudah punya perda tentang pencegahan TPPU. Nah, alangkah baiknya itu dioptimalkan pelaksanaannya. Jadi bagaimana mencegahnya atau membuat Satgas itu berfungsi secara optimal, sehingga bisa mengurangi atau paling tidak kalau bisa menghentikan orang-orang SOE itu pergi ke luar negeri dengan tanpa dokumen atau tanpa prosedur. Pantauan KLTV News,
Paparan materi 3 narasumber didahului Kasat Reskrim Ibtu Joel Ndolu SH dengan materinya tentang pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang. Berikutnya paparan Ketua BP3MI NTT Siwa SE dengan materinya tentang diseminasi informasi pola migrasi dan masalah pekerja migran Indonesia asal NTT. Sedangkan Kepala Sub Bidang Perizinan Divisi Imigrasi Kanwilkumham NTT Mardianto memaparkan materi tentang TPPO dari sisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO. Sesi diskusi berjalan alot namun penuh keakraban. Sesi ini dipandu MC Yohan Delores dan moderator Fitra Izari. Polcelere KL TV News mewartakan.